adik-adik, balik lagi dengan Mima. Kali ini kita akan membahas mengenai soal limit aljabar. Nah, kita punya soal pertama itu seperti ini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan cara pemisahan. Misal, fx kita ubah menjadi a, gx kita ubah menjadi b. Berarti di sini kita mempunyai dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah A dikurang 3B sama dengan 2. Persamaan kedua itu 3A ditambah B sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan cara eliminasi. Buat mengeliminasi, kita menyamakan nilai A-nya. Jadi, persamaan pertama kita kali 3, persamaan kedua kita kali 1. A dikali 3 sama dengan 3A. Min 3B dikali 3 sama dengan min 9B. 2 dikali 3 itu sama dengan A. Sama juga seperti persamaan kedua. Jadi, min 9B dikurang B sama dengan min 10B. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 3A dikurang 3A habis ya. Jadi min 10B sama dengan 5, B sama dengan 5 per min 10, B sama dengan min 1 per 2. Nah, kita sudah menemukan nilai B. B ini tadi GX. Oke. Sekarang kita mencari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A, kita substitusikan dengan persamaan yang kedua. 3A ditambah B sama dengan 1. Nilai B kita ubah menjadi min 1 per 2. Jadi, 3A ditambah min 1 per 2 sama dengan 1. 3A sama dengan 1 ditambah 1 per 2. A sama dengan 3 per 2 dikali 1 per 3. Jadi, nilai A itu sama dengan 1 per 2. Nah, Fx dan Gx sudah kita temuin. Kita masukkan nilainya, maka limit X menuju A, Fx dikali Gx adalah 1 per 2 dikali min 1 per 2 sama dengan min 1 per 4. Berarti jawabannya yang D. Di soal berikutnya kita mempunyai soal seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus memfaktorkan nilai. Jadi 2x kuadrat min 8 kita faktorkan menjadi 2 dalam kurung x kuadrat min 4. Terus yang x kuadrat min 2x kita faktorkan menjadi x dalam kurung x min 2. Terus 2x min 4 juga kita faktorkan menjadi 2 dalam kurung x min 2. Nah, di sini nilai x min 2 atas dengan x min 2 bawah senilai. Jadi kita coret. Berarti sisanya 2 dalam kurung x kuadrat min 4 per x min 2. X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi limit x mendekati 2, 2 di dalam kurung x min 2, tutup kurung, dalam kurung x plus 2, tutup kurung, per x min 2 ditambah x per 2. Nah, x min 2 yang di sini dengan di sini sama, jadi kita coret. Jadi sisanya limit x mendekati 2 dalam kurung 2 dikali x plus 2 ditambah x per 2. Nah, karena yang diketahui limit x mendekati 2, jadi nilai x kita ubah menjadi 2. Jadi 2 dalam kurung 2 tambah 2 ditambah 2 per 2. Nilainya 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan cara nilai x kita turunkan. Jadi, limit x mendekati 2. Nah, x pangkat n ini kita turunkan jadilah nx pangkat n kurang 1.
Yang ini tidak kita turunkan karena tidak memiliki nilai X. Per X pangkat N per 3 kita turunkan, dapat hasil turunannya N per 3 kali X pangkat N per 3 dikurang 1. Yang sebelahnya juga tidak kita turunkan karena tidak memiliki nilai X. Nah, untuk menyelesaikannya, buat lebih mudah, N-nya kita gabungkan, X kita gabungkan. Jadi N sama X kita pisah. Jadi limit X mendekati 2, N per 3 dikali X pangkat N kurang 1 per X pangkat N per 3 dikurang 1. Nah, untuk mendapatkan nilai 3 di sini, kita dapatkan dari N per 3 itu hasilnya 3N per N. Nah, dikali X langsung kita ubah menjadi nilai 2, jadi 2 pangkat N dikurang 1 per 2 di pangkat N per 3 dikurang 1. Nah, yang sebelah kiri N kita hilangkan, kita coret. Jadi nilai 3 sudah ketemu, dapat dari sini. Nah, untuk yang sebelah, karena pangkat pembagian itu jika digabungkan, pangkat yang di bawah kita pindahkan ke atas, pangkatnya jadi dikurangkan. Nah, jadi 3 dikali 2 pangkat dalam kurung N kurang 1 dikurang dalam kurung N per 3 dikurang 1. Maka 3 dikali 2 pangkat N kurang N per 3 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2N per 3. Nah, lalu kita masukkan ke soalnya. Maka 3 kali 2 pangkat 2N per 3 sama dengan 3 dikali akar 16. 16 diakarkan 3. Nah, jadi 2 pangkat 2N per 3 sama dengan 2 pangkat 4 per 3. Nih, 3 kita coret, kita hilangkan. Nah, nih, akar 16 diakarkan 3, itu akar 16 ini kita pangkatkan jadi 2 di pangkat 4, hasilnya 16. Nah, ini kayak gini. Jadi 2 pangkat 4 diakarkan 3. Nah, untuk merubah menjadi pecahan, jadilah seperti ini. Jadi nilai 2 kita coret lagi, sisa 2N per 3 dan 4 per 3. 3 sebelah sini kita coret, jadi sisa 2N sama dengan 4, N sama dengan 2. Maka nilai N-nya itu adalah B, 2. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal seperti ini, kita juga menggunakan cara penurunan. Jadi, F(x pangkat 3) ini kita turunkan menjadi F aksen X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 kita turunkan menjadi 3X kuadrat. Sebelahnya tidak kita turunkan karena tidak memiliki nilai X. Per X kurang A. Di sini yang memiliki unsur nilai X cuma 1. X. Jadi kita turunkan menjadi 1. Selanjutnya, jadi F aksen 1 itu sama dengan F aksen X pangkat 3. Ini senilai dengan ini. Ya. Jadi 1 sama dengan X pangkat 3. Jadi kanan kiri itu
kita pangkatkan 3, jadi 1 sama dengan X. Nilai X sudah ketemu. Selanjutnya maka limit X mendekati A, f aksen X pangkat 3 dikali 3X kuadrat per 1 sama dengan min 1. Nah, X kita rubah menjadi 1. Jadi f aksen 1 pangkat 3 dikali 3 1 kuadrat sama dengan min 1. Jadi f aksen sama dengan min 1 per 3. Maka jawabannya yang B. F aksen sama dengan min 1 per 3. Nah, untuk menyelesaikan soal limit ini, sama seperti soal sebelumnya, kita menurunkan nilai X-nya. Jadi, X pangkat 3 kita turunkan menjadi 3X kuadrat. Min X kuadrat kita turunkan menjadi min 2X. Min X kita turunkan menjadi min 1. Terus, yang di bawah, X kita turunkan menjadi 1. Akar X jika kita turunkan, itu hasilnya setengah akar X. Karena ada nilai 2-nya, jadi 2 dikali 1, 2 per 2 akar X. Nah, jadi 3X kuadrat min 2X min 1 ini kita faktorkan hasilnya menjadi X min 1 dalam kurung 3X plus 1. Yang di bawah, angka 2-nya kita coret. Jadi 1 dikurang per akar X itu akar X min 1 per X. Per akar X harusnya. Tapi kita langsung pindahkan ke atas, jadi yang di atas kita tambahkan dikali akar X. Setelah itu, X min 1 ini kita faktorkan menjadi akar X min 1 dalam kurung akar X tambah 1 dalam kurung 3X plus 1 dalam kurung kali akar X. Nah, X min 1 ini kita faktorkan menjadi akar supaya bisa kita coret yang di bawah. Jadi, akar X min 1 kita coret. Berarti sisanya tinggal akar X plus 1 dalam kurung dikali 3X plus 1 dalam kurung dikali akar X. Karena yang diminta limit X mendekati 1, jadi X-nya kita ubah menjadi nilai 1. Jadi 1 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 ditambah 1 tutup kurung dikali akar 1. Nah ini sama dengan 2 dikali 4 dikali 1. Hasilnya 8. Jadi jawabannya yang C. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kali ini sama seperti sebelumnya. Kita menurunkan nilai limitnya. Jadi akar AX pangkat 4 tambah B ini tidak perlu kita turunkan karena turunan nilai ini akan senilai dengan soal nanti. Jadi kita tinggal masukkan saja limit X mendekati 1 akar AX pangkat 4 tambah B, tinggal kita tambahkan tanda penurunan per 1 karena X-nya kita turunkan nilainya 1 sama dengan A. Ini min 2-nya tidak usah dipakai karena tidak memiliki nilai X. Nah, baru kita masuk ke soal. Jadi, limit X mendekati 1 dalam kurung AX akar AX pangkat 4 tambah B min 2. Min 2X kita turunkan menjadi min 2. Terus yang di bawah X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. Plus 2X kita turunkan menjadi 2.
Nah, nilai ini kan senilai dengan A. Jadi, kita tinggal merubah tandanya. Kita ganti jadi A. Jadi A dikurang 2 per 2. X kita ganti jadi 1. 2 kali 1 tambah 2. Jadi A kurang 2 per 4. Jawabannya yang C. Sama seperti soal sebelumnya. Jadi nilai yang ini tidak perlu kita turunkan, karena nanti untuk limit yang ditanya harus kita samakan seperti yang sudah ada di soal. Jadi ini limit tinggal kita tambahkan tanda penurunannya. Baru kita fokus ke soal. Nah, yang tadinya A pangkat 3 per 8 ditambah B per 8X pangkat 3 diakarkan 3 dikurang X tambah 1. Kita rubah biar bisa bentuknya seperti ini. Jadi 1/8 dalam kurung A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3 diakarkan 3. Baru X-nya kita turunkan menjadi -1, yang di bawah 2X plus 2. Nah, udah ketemu nih. Udah sama seperti ini yang di atas. Nilainya A. Untuk memudahkan, akar 1/8 kita pisahin dengan A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3 diakarkan 3. Jadilah seperti ini. Sudah terpisah. 1/8 diakarkan 3, terus dikali A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3 diakarkan 3. Nah, 1/8 ini jika diakarkan hasilnya 1/2. Udah ketemu nih, berarti tinggal kita masukkan nilai yang ini, nanti kita rubah menjadi nilai A. X kita rubah nilainya menjadi 2 karena yang ditanya 5X mendekati 2. Jadi 1/2 A dikurang 1/6. A dikurang 2 per 2 kali 6. Jadi A kurang 2 per 12. Jawabannya yang B. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal seperti ini, limit ini hasilnya itu adalah 0/0. Jadi kita buat yang bagian atas bx kuadrat ditambah 5x tambah 15 tambah b sama dengan 0. Nah, untuk nilai x-nya kita rubah menjadi -2. Jadi b dikali -2 kuadrat ditambah 15 dikali -2 ditambah 15 ditambah b sama dengan 0. Jadi 4b min 30 ditambah 15 ditambah b sama dengan 0. 5b sama dengan 15, jadi nilai b itu sama dengan 3. Nah, baru kita masukkan b-nya ke dalam soal. Jadi limit x mendekati -2, 3x kuadrat ditambah 15x ditambah 15 ditambah 3
per X kuadrat ditambah X dikurang 2. Lalu kita turunkan X-nya. Jadi 6X ditambah 15 per 2X plus 1. Kita ganti nilai X-nya menjadi min 2. Jadi 6 dikali min 2 ditambah 15 per 2 dikali min 2 ditambah 1. Jadi hasilnya 3 per min 3. Berarti lim X mendekati min 2 dari 3x kuadrat ditambah 15x plus 15 plus 3 per x kuadrat tambah x min 2 itu adalah min 1. Jadi jawabannya yang C. Nah, untuk soal seperti ini sama seperti soal sebelumnya, kita menurunkan nilai x. Jadi pertama kita menurunkan nilai yang ini, akar dari 2 ditambah X diakarkan 3. Setelah ketemu hasil penurunannya, baru kita turunkan nilai X diakarkan 3. Jadi F aksen akar dari 2 ditambah X diakarkan 3 itu sama dengan 1 per 2 akar dari 2 ditambah X diakarkan 3. Nah, F aksen X diakarkan 3 itu sama dengan 3 dikali X pangkat 2 diakarkan 3. Baru kita masukkan ke soal. Jadi limit X mendekati 8, kita masukkan dulu nilai yang ini, F aksen X diakarkan 3. Jadi 1 dalam kurung 1 per 3 X pangkat 2 diakarkan 3 per 2 akar dari 2 ditambah X diakarkan 3 per 1. 1 ini dapat dari turunan si X. Baru kita masukkan nilai X-nya. X diakarkan 3, kita rubah nilai X jadi angka 8. Jadi 8 diakarkan 3 itu sama dengan 2. Terus X pangkat 2 diakarkan 3 itu sama dengan 8 dipangkat 2 diakarkan 3. Jadi sama dengan 4 pangkat 3 diakarkan 3 sama dengan 4. Maka 1 per 3 kali 4 ini 3 dikali 4 per 2 akar 2 ditambah 2 itu sama dengan 1 per 12 dibagi 1 per 4. Jadi 1 per 48. Jawabannya yang B. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di soal kali ini sama seperti soal sebelumnya, kita menurunkan nilai X satu-satu. Pertama kita menurunkan nilai ini, lalu kita menurunkan nilai X yang ini, baru kita di dalam akar. Pertama, jadi F aksen akar X itu sama dengan 1 per 2 dikali akar X. Kita langsung rubah nilai X yang menjadi 16. Jadi 1 per 2 dikali akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Jadi F aksen akar X itu sama dengan 1 per 8. Lalu kita masuk ke penurunan yang kedua. Itu akar dari 2 ditambah X diakarkan 4. Itu sama dengan 1 per 2 dikali akar dari 2 ditambah 16 diakarkan 4. Kita langsung rubah nilai X yang menjadi 16. Nah, 16 diakarkan 4 itu dapat 2. Jadi 1 per 2 dikali akar 2 ditambah 2 sama dengan ini sama dengan 4. 4 jika diakarkan itu hasilnya 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4.
Jadi F aksen akar dari 2 ditambah X diakarkan 4 itu sama dengan 1/4. Penurunan yang terakhir itu F aksen X diakarkan 4 sama dengan 1/4 dikali X pangkat 3 diakarkan 4 sama dengan 1/4 dikali 16 di pangkat 3 diakarkan 4 sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 lalu diakarkan 4 sama dengan 1/4 dikali 2 dipangkat 12/4 sama dengan 1/32. Lalu kita masuk ke soalnya. Maka limit X mendekati 16, akar X kita rubah menjadi F aksen akar X. Penurunannya ya. Jadi maka limit X mendekati 16, F aksen akar X itu per 1 kali F akar X X diakarkan 4 per 2 dikali akar 2 ditambah X diakarkan 4. Maka F aksen akar X kita rubah menjadi 1/8 dibagi F aksen X diakarkan 4 kita rubah menjadi 1/32. Lalu yang ini 2 dikali akar 2 ditambah X diakarkan 4 kita rubah menjadi nilainya 4. Karena di sini udah 1, jadi 1/4 gitu. Nah, penyelesaiannya 1/8 dibagi 1/32 dikali 4 sama dengan kita rubah posisinya jadi kali, jadi 1/8 dikali 32 dikali 4 itu per 1 sama dengan 16 karena seperti ini. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Maka jawabannya yang D. Kita masuk ke soal berikutnya. Yang untuk di soal kali ini, jadi limit X mendekati 4, AX plus B per akar X kurang 2. AX plus B ini dapat dari, karena di sini Fx per akar X kurang 2. Nah, yang diketahui Fx itu sama dengan AX plus B, jadi kita rubah nilainya. Lanjut, kita turunkan pertama yang memiliki nilai X. Jadi di sini yang memiliki nilai X cuma ada AX dengan akar X. Jadi limit X mendekati 4 itu A per 1/2 akar X sama dengan min 4. Lalu limit X mendekati 4, 2A di akar X sama dengan min 4. Jadi A dibagi 1/2 akar X, ini kita rubah jadi A dikali 2 akar X. Jadi 2A dikali akar X, jadilah ini. Oke. Lanjut. X kita rubah nilainya menjadi 4. Jadi 2A dikali akar 4 sama dengan min 4. Akar 4 itu nilainya 2. Jadi 4A sama dengan min 4. Nah, A itu sama dengan min 1. Nah, kan yang diketahui tadi AX plus B sama dengan AX plus B ini yang diketahui. Kita masukkan nilai A-nya. A-nya min 1, terus B-nya yang ditanya, X-nya mendekati 4, jadi kita rubah menjadi nilai 4. Jadi min 4 ditambah B itu sama dengan 0, B sama dengan 4. Sudah ketemu nilai A dan B. Oke, maka Fx sama dengan AX plus B itu sama dengan
min 1 X ditambah 4. Nah, karena limit X mendekati 4, jadi X-nya kita rubah ke angka 4. Jadi F1 sama dengan min 1 dikali 1 ditambah 4 sama dengan min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, jawabannya yang C. Untuk soal kali ini, kita menyelesaikannya berbeda dari soal-soal sebelumnya. Karena di sini limit X mendekati tak terhingga. Jadi, limit X tak terhingga akar 4X kuadrat ditambah 4X min 3 dikurang 2X min 5. Karena min 2X, min kali 2X itu min 2X. Min dikali min 5 itu sama dengan plus 5. Nah, untuk menyelesaikannya, bagian kanan ini harus kita samakan seperti bagian kirinya, biar bisa diselesaikan. Jadi, min 2X min 5 ini kita akar lalu kita pangkatkan. Jadi seperti ini, lim X mendekati tak terhingga 4X kuadrat tambah 4X min 3 diakarkan dikurang akar 2X min 5 dipangkatkan 2. Lalu 2X min 5 ini, 2X min 5 pangkat 2 itu kita pangkatkan menjadi 4 akar 4X kuadrat dikurang 20X ditambah 25. Kanan kiri sudah sama kan nilainya. Jadi ini sama aja kayak AX kuadrat ditambah BX, itu ntar nilai kayak gitu. Jadi A sama dengan P sama dengan 4. Jadi ini nilai A, ini nilai P. Terus B sama dengan 4. Ini B. Di sini A, di sini P. Q itu nilainya yang ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus B kurang Q per 2 kali akar A. Jadi kita masukkan, kan udah diketahui semua. Jadi B itu nilainya 4, Q kurang nilainya min 20, akar A itu nilainya 4. Jadi 4 dikurang min 20 per 2 akar 4 itu sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Jadi nilainya 6 yang Halo semuanya, balik lagi dengan Imam. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang limit trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita harus memahami rumus-rumus dasar dari limit trigonometri. Jadi yang pertama, itu ada limit X mendekati 0, tangen X per X per tangen X, sin X per X per sin X, tangen X per sin X per tangen X, itu hasilnya sama, yaitu 1. Jadi maksudnya itu kalau misalnya udah ketemu sin, tangen, dan X itu kalau misalnya diselesaikan hasilnya 1. Yang kedua, 1 kurang cos KX sama dengan 2 sin kuadrat setengah KX. Jadi cos KX sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah KX. Nah, misal nilai K ini sama dengan 2. Jadi cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah 2X. Jadi cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, untuk yang ketiga rumusnya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1.
Atau sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Atau kalau misalnya ditanya cos, jadi cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Nah, ini untuk rumus-rumus dasar yang harus dipahami. Kita masuk ke soal-soal tentang limit trigonometri. Kita masuk ke soal pertama mengenai limit trigonometri. Jadi soal seperti ini. Kita selesaikan, kita lihat di sini cos. Ada cos, berarti kita selesaikan nilai cosnya. Sebelumnya kita pisahkan 4x dengan 3x kali cos 2x. Jadi kayak gini bentuknya. Limit x mendekati 0, 4x per sin x kali cos x. Ditambah limit x mendekati 0, 3x kali cos 2x per sin x kali cos x. Yang bagian bawah sama, tidak boleh berubah. Nah, baru kita selesaikan. Di sini ada nilai x dan sin x. Tadi rumus dasarnya kalau udah ketemu x dengan sin x, berarti kita coret hasil nilainya 1. Di sini juga ada x dengan sin x. Berarti sebelah kiri sisa 4 per cos x, sebelah kanan sisa 3 kali cos 2x per cos x. Nah, karena di sini x mendekati 0, berarti nilai x-nya kita ganti menjadi 0. Jadi 4 per cos 0 ditambah 3 dikali cos 2 kali 0 per cos 0. Nah, 2 kali 0 ini 0, berarti 3 dikali cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Jadi 4 per 1 ditambah 3 dikali 1 per 1. Sama dengan 4 ditambah 3. Sama dengan 7. Jawabannya yang B. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kali ini kita selesaikan. Jadi, limit x mendekati 2, sin 2x min 4, 2 kurang akar 6 kurang x. Jadi di sini kita mengalihkan perkalian sekawan namanya. Jadi dikali 2 ditambah akar 6 kurang x per 2 ditambah akar 6 kurang x. Terus limit x mendekati 2, sin 2x min 4 dikali 2 ditambah akar 6 kurang x. Nah, karena kita di sini untuk menghilangkan akar, jadi akar 6 kurang x hilang. Jadi yang bawah per 4 kurang 6 kurang x. 4 kurang 6 itu min 2. Jadi limit x mendekati 2, sin 2x min 4 dalam kurung 2 ditambah akar 6 kurang x per x min 2. Nah, 2x min 4 ini kita faktorkan. Jadi sin 2 dalam kurung x min 2 kali 2 ditambah akar 6 kurang x. Nah, di sini yang di atas ada x min 2. Yang di bawah juga ada x min 2, berarti ini kita coret. Sisa sin 2 dikali 2 ditambah 6 kurang x diakarkan. Baru berarti x ini kita rubah menjadi 2. Berarti sisa 2 ditambah akar 6 kurang 2. Jadi akar 6 kurang 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jawabannya yang E. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Untuk menyelesaikan soal ini, sama seperti soal sebelumnya, kita mengalihkan perkalian sekawan. Karena yang kita menghilangkan nilai akarnya yang bagian bawah, jadi kita kalikan
bagian bawah. Kita tulis ulang yang bagian bawah. Bedanya, kalau di sini min, berarti di sini plus plus. Kalau di sini plus, berarti di sini min min. Oke, selanjutnya, jadi limit x mendekati 0, sin x dikali cos x, kita tulis ulang akarnya, baru per, karena kita menghilangkan akar, jadi sisa v tambah tan x dikurang v kurang tan x. Maka limit x mendekati 0, sin x kali cos x, akar x tambah tan x tambah akar x kurang tan x per 2 tan x. V-nya hilang. V dikurang V. Baru kita selesaikan. Limit x mendekati 0, cos x dalam kurung V tambah tan x diakarkan, ditambah akar V kurang tan x. Nah, di sini sin x hilang, kita coret dengan tan x. Jadi sisa per 2. Lalu kita masukkanlah x-nya. Kita rubah menjadi 0. Jadi cos 0 dalam kurung akar x tambah tan 0 tambah akar kurang tan 0 per 2. Jadi sama dengan cos 0 itu sama dengan 1, terus dikali akar ditambah akar per 2. Jadi 2 akar V per 2 sama dengan akar V. Jawabannya yang D. Untuk soal kali ini sama seperti soal sebelum-sebelumnya. Jadi sin 3x, limit x mendekati 0, sin 3x kurang sin 3x kali cos 2x. Nah, x di sini bisa kita pisahkan, atau di sini kita faktorkan dulu yang atas. Jadi kita faktorkan limit x mendekati 0, sin 3x dalam kurung 1 kurang cos 2x. Jadi kalau sin 3x dikali 1 itu sin 3x dikali 1 itu sama dengan sin 3x. Terus sin 3x dikali min cos 2x itu sama dengan min sin 3x kali cos 2x. Nah, baru setelah itu limit x mendekati 0, sin 3x dalam kurung 2 sin kuadrat x. Ini hasilnya sama nih. 1 kurang 2x itu adalah 2 sin kuadrat x, diubah menjadi sin. Baru sin x kali 3 terus 2 dikali sin x kali sin x, karena di sini 2 sin kuadrat x. Nah, yang di bawah x pangkat 3-nya kita pisahkan jadi 3 atau 23. Baru kita coret berarti sisa 3, 2, 2. Hasilnya jawabannya 3. Jawabannya yang E. Nah, untuk soal kali ini sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan cara perkalian sekawan. Bedanya kita menghilangkan akar yang bagian atas. Jadi limit x mendekati 0, 1 kurang akar cos x per 2x kali sin x. Kita kalikan nilainya sama, kita tulis ulang, bedanya di sini plus plus karena di sini min. Nah, baru kita selesaikan. Limit x mendekati 0, akarnya hilang jadi 1 dikurang cos x per 2x kali sin x. Kita tulis ulang, 1 tambah akar cos x. Baru 1 kurang cos x itu sama dengan
2 sin kuadrat setengah X per 2X sin X dalam kurung 1 tambah akar cos X. Nah, kita nggak boleh langsung nyoret, itu nggak boleh. Jadi kita harus jabarkan biar bisa kita selesaikan dengan mudah. Jadi 2 sin setengah X kali sin setengah X, 2 dikali X dikali sin X dalam kurung 1 ditambah akar cos 0. Kita rubah X-nya jadi nilainya 0. Nah, sin X nih kita coret dengan X. Nah, sin X yang sebelah kanan kita coret dengan sin X juga. Nanti sisa yang atas 2 setengah per 2, 1 tambah akar cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Berarti setengah dikali setengah per 1 tambah 1. Nah, 2 di sini tuh dicoret karena sama nilainya atas bawah. Berarti 1/4 dibagi 2/1 sama dengan 1/8. Jawabannya yang A. Nah, untuk soal berikutnya, jadi kita selesaikan. 1 itu sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kurang cos pangkat 3X. Nah, cos kuadrat X dengan cos pangkat 3X itu kita faktorkan. Jadi limit X mendekati 0, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dalam kurung 1 kurang cos X. Nah, kalau dikalikan cos kuadrat X kali 1 cos kuadrat X. Cos kuadrat X kali min cos X berarti min cos pangkat 3X per X tan X. Sama dengan limit X mendekati 0, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. 1 kurang cos X itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah X per X tan X. Baru limit X mendekati 0, ini kita pisahkan sin kuadrat X dengan cos kuadrat X dikali 2 sin kuadrat setengah X. Nah, ini kayak gini kotakannya. Nah, di sini sin kuadrat X ini bisa kita coret langsung. Sisa 1. Terus yang sebelah kanan juga kita coret sin kuadrat X ini. Berarti 1 ditambah cos 0 dikali 2 dikali setengah kali setengah. Jangan lupa setengahnya ada 2 kali karena sin kuadrat setengah X. Baru kita selesaikan, jadi 1 ditambah setengah sama dengan 3/2. Jawabannya yang D. Kita selesaikan dengan rumus tambahan, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi cos A dikurang cos B itu sama dengan min 2 sin sin. Kalau cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos cos. Nah, kalau sin A kurang sin B itu sama dengan 2 cosin. Kalau sin A plus sin B itu sama dengan 2 sin cos. Baru kita masukkan. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, min 2 sin, A-nya itu kan X. Ini A. Ini nilai A, ini nilai B. Berarti A tambah B, X tambah 3X sama dengan 4X. Nih, X tambah 3X. Nah, A min B berarti X kurang 3X. Berarti sama dengan limit X mendekati 0, min 2 sin, 2X sin min X per X kuadrat akar 4 kurang X. Jadi min sin X kali 2 sin X kali min 1. Nah, sin X ini kita coret. Sin X ini juga kita coret. Berarti kan sisa min 2 kali 2 kali min 1. Terus di bawah akar 4 kurang 0 karena di sini X mendekati 0.
Baru min 2 kali 2 itu min 4. Min 4 dikali min 1 itu sama dengan plus 4. Per akar 4 kurang 0 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu nilainya 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jawabannya nggak ada, berarti kita tambahin F. Jawabannya 2. Nah, untuk soal kali ini kita menggunakan cara yaitu tan X itu sama dengan sin X per cos X. Nah, jadi kita kalikan ke cos X kali sin X. Cos X kali sin X kali cos X itu sama dengan cos kuadrat kali sin X. Jadi tuh misalnya nih cos X dikali sin X dikali cos X. Nah, ini kan cos X-nya ada 2, berarti kita gabungin aja jadi cos X cos 2 cos kuadrat X dikali sin X gitu. Nah, baru dikurang sin X. Baru per cos X per min 2 sin 2X kali sin X. Maka limit X mendekati 0, sin X dalam kurung cos kuadrat X min 1. Nah, ini kita faktorkan cos kuadrat X kali sin X kurang sin X. Jadi sin X kali cos kuadrat X ini. Nah, sin X kali min 1 itu min sin X per min 2 sin 2X kali sin X. Cos X-nya kita turunin sejajar dengan yang di bawah. Jadi ini bisa kita selesaikan. Cos kuadrat X itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Terus dikurang 1 per min 2 sin, kita tulis ulang 2X kali sin X kali cos X. Maka limit X mendekati 0, sin X dalam kurung min sin kuadrat X, karena di sini 1 dikurang 1 itu habis, jadi bisa min sin kuadrat X. Baru ini kita coret-coret nih, yang bisa kita coret sin X, coret sin X. Nah, sin kuadrat X kita coret, ini coret ke sini, terus coret lagi ke sini ya. Nanti kan sisa di atas min 1 per min 2, ini kali 2 terus dikali cos 0 ya, berarti sama dengan 1 per 4. Jawabannya yang B. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kali ini sin 2X nya ini kita rubah menjadi sin X per cos X. Tan X nya dulu kita rubah menjadi sin X per cos X kurang sin X per sin X sin 2X kita rubah menjadi 2 sin X kali cos X, terus dikurang 2 sin X sama dengan sin X kurang sin X kali cos X per cos X. Ini kita kali silang ya, kali ke atas. Kita kali ke atas gini loh. Nah, terus per 2 sin X dalam kurung cos X sin 1. Nah, ini kita faktorkan, jadi hasilnya seperti ini. Maka min sin X dalam kurung cos X kurang 1 per 2 sin X kali cos X kurang 1. Nah, jadi sin X ini kita coret, nah cos X sin 1 juga kita coret, berarti yang di atas sisa min 1, di bawah sisa 2. Jawabannya yang B. Untuk soal kali ini kita bisa menggunakan cara dengan pemisalan. Jadi
Misal dia sama dengan V kurang 2X. Jadi maka 2X sama dengan V kurang Y. X sama dengan V kurang Y per 2. Terus sama dengan limit Y mendekati 0, Y kalikan V kurang Y per 2. Jadi kan di sini V kurang 2X ini udah kita rubah menjadi X. Menjadi Y. Karena tadi kan V kurang 2X nih. Y. Jadi kita jadikan Y. Nah, X-nya ini V kurang Y per 2. Berarti sama dengan limit Y mendekati 0, Y kalikan V per 2 kurang Y per 2. Jadi limit Y mendekati 0, Y kali kotangan Y per 2. Nah, kok bisa berubah tangan ke kotangan? Jadi kita menggunakan sudut relasi. Kalau sudut relasi itu, tangan itu senilai dengan kotangan. Jadi maka limit Y mendekati A, Y kali kotangan Y per 2. Maka limit Y mendekati 0, Y kali 1 per tangan Y per 2. Terus limit Y mendekati 0, Y dikali 2 per tangan Y. 2-nya naik ke atas, 2 kali 1 gitu. Maka nilainya 2. Jawabannya yang A. Jadi untuk soal kali ini kita kembali menggunakan pemisalan. Jadi misalkan 1 per X ini sama dengan A, terus 1 per X dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Baru kita masukkan limit X mendekati A, 1 per A dikali cos kotangan A kali sin 2A kuadrat. Nah, 1 per A ini dari sini. Ini kita tukar jadi X sama dengan 1 per A. Nah, ini 2 kuadrat karena 1 per X 1 per X dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Nah, ini kan ada 2, berarti 2 kuadrat. Baru limit X mendekati A, 1 per A dikali kotangan itu sama dengan senilai dengan 1 per tangan A. Jadi 1 per tangan A dikali sin 2A kuadrat. Lalu limit X mendekati A, sin A-nya kita pisah, sin A kali 2. Nah, berarti ini dicoret, coret. Berarti sisa 2, jawabannya yang E. Kita masuk ke soal berikutnya. Jadi di soal kali ini kita masih sama menggunakan pemisalan. Jadi misal itu A sama dengan 1 per akar X. Nah, kita udah ketemu nih 1 akar per akar X, udah kita misalkan jadi berubah menjadi cos A. Nah, yang 1 per X itu kita dapatkan dari menghilangkan akar dulu. Jadi A kuadrat sama dengan 1 per akar X dikuadratkan. Jadi A kuadrat sama dengan 1 per X. Udah ketemu nih. 1 per X ini A kuadrat. Nah, X ini dirubah nanti menjadi 1 per akar kuadrat. Maka limit A mendekati 0, 1 A kuadrat sek A kuadrat dalam kurung 1 per cos A. Nah, second itu senilai dengan 1 per cos A kuadrat. Nah, 1 kurang cos A ini senilai dengan 2 sin kuadrat kali 2 sin kuadrat setengah A. Maka kita selesaikan limit A mendekati 0, 1 per A kuadrat dikali 2 sin setengah A kali sin setengah A. Jadi ini bisa kita coret. Begini. Nah, berarti kan sisanya tinggal 2 setengah sama per cos 0. A-nya ini kan 0, 0 kuadrat itu 0. Maka jawabannya setengah yang E.
yang F setengah. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk kalau soal seperti ini kita menggunakan pemisahan. Jadi itu kita misalkan sebagai super akar X. Nah, untuk menggunakan akar kita kuadratkan di kedua sisi. Jadi A kuadrat sama dengan super X super akar X dikuadratkan, maka A kuadrat sama dengan super X. X sama dengan 1 per A kuadrat. Lalu kita masukkan limit A mendekati 0, X kita rubah menjadi super A kuadrat, terus secant itu senilai dengan 1 per cos A kurang 1. Nah, jadi limit A mendekati 0 super A kuadrat dalam kurung super 1 kurang cos A per cos A. Maka 1 kurang cos A itu senilai dengan 2 sin kuadrat setengah A. Jadi limit A mendekati 0 super A kuadrat dalam kurung 2 sin kuadrat setengah A per cos A. Kita masukkan nilainya. Jadi 2 sin setengah A dikali sin setengah A karena dikuadratkan ya, per A kuadrat kali cos A. Nah, sin A kita coret dengan ini. Nah, berarti kan sisanya 2 setengah sama cos A. A-nya itu kita ganti 0. Jadi 2 setengah per cos 0. Cos 0 itu nilainya 2. Cos 0 itu nilainya 0. Jadi jawabannya setengah yang B. Nah, di soal kali ini kita menggunakan pemisahan. Jadi super X ini kita misalkan sebagai A, jadi X sama dengan 1 A. Maka X kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat. Lalu kita masukkan limit A mendekati 0, X kuadrat kita ubah menjadi 1 per A kuadrat. Lalu secant 2 per X, X-nya ini kita ubah menjadi 1 per A. Jadi secant 2 per 1 per A dikurang 1, tutup kurung. Limit A mendekati 0, 1 per A kuadrat, secant 2A kurang 1. Maka limit A mendekati 0, 1 per A kuadrat dalam kurung 1 per cos 2A kurang 1. Secant itu sama dengan 1 per cos 2A. Nah, jadi limit A mendekati 0, 1 per A kuadrat kita kalikan, menyamakan penyebutnya. Jadi 1 kurang cos 2A per cos 2A. Nah, cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Maka kita rubah di sininya. Nih. Jadi 1 ini dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi cos 2A itu senilai 1 kurang 2 sin kuadrat A per cos 2A. Baru kita selesaikan. 1 kurang 1 habis, maka 1 per A kuadrat 2 sin kuadrat A per cos 2A. Nah, jadi ini kita coret ke sini. Jadi sisanya 1 kali 2 per cos 2A. A-nya kita rubah menjadi 0. Jadi 2 per cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Jawabannya yang A. Nah, untuk soal berikutnya seperti ini. Jadi kita masih menggunakan pemisahan. A ini kita misalkan sebagai 1 per X. Nah, jadi X sama dengan 1 per A. X kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat. Jadi X ini nanti kita rubah menjadi 1 per A. Nah, X kuadrat ini kita rubah menjadi 1 per A kuadrat. Baru kita masukkan. Jadi limit A mendekati 0, 1 per A dikali kotangan 5 per X-nya itu 1 per A ditambah 1 per 1 dikurang X kuadrat itu adalah 1 per A kuadrat. Maka
limit A mendekati 0, 1/A dikali kotangan 5A per 1 ditambah A, tutup kurung, A kuadrat, per A kuadrat kurang 1. Nah, ini didapatkan dari sini. Harusnya kan ini tuh A kuadrat dikurang 1 per A kuadrat. Nah, ini kita langsung naikkan ke atas. Jadi A kuadratnya langsung pindah. Maka limit A mendekati 0, 1 per tan dalam kurung 5A per 1 tambah A, tutup kurung A, bar A kuadrat kurang 1. Nah, jadi tuh kotangan itu sama dengan 1 per tan. Baru kita masukkan nilainya ini. Baru limit A mendekati 0, A dalam kurung 1 tambah A per tan 5A per A kuadrat dikurang 1. Jadi limit A mendekati 0, A dalam kurung 1 tambah A, tan 5A-nya kita pindah ke bawah dikalikan dengan A kuadrat dikurang 1. Maka limit A mendekati 0, A dalam kurung 1 tambah A per tan 5A dalam kurung A kuadrat min 1. Nah, A kuadrat min 1 ini kita faktorkan menjadi A min 1 A plus 1. Ini bisa kita coret ke sini. Nah, 1 plus A itu senilai dengan A plus 1. Jadi bisa kita coret. Nah, A ini kita coret ke sini, tan A. Maka sisanya yang di atas 1, di bawah 5 A min 1. A-nya ini kan 0, 0 kurang 1 itu min 1. Jadi 5 dikali min 1 itu min 5. Jadi 1 per min 5. Jawabannya yang D. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk di soal kali ini, lagi-lagi kita menggunakan pemisalan. Jadi, misal A sama dengan 1 per X. X sama dengan 1 per A. Nah, X kuadrat itu sama dengan 1 per A kuadrat. Baru kita masukkan limit A mendekati 0. X kuadrat itu kan 1 per A kuadrat. Kita masukkan 1 per A kuadrat. Terus dikali tan 1 per X itu sama dengan X dikurang 1 per A. Karena X di sini. Terus dikali sin A 1 per X, karena dia itu 1 per X ditambah A per 1 per A dikali cos 2 per X itu 1 per A, berarti 2 per 1 per A. Maka limit A mendekati 0, ini 1 per A ini kita faktorkan, jadi 1 per A dalam kurung 2 kali 1 per A dikali tan A dikurang sin A ditambah A. Maka limit A mendekati 0, 2 per cos 2A dikurang sin A ditambah A per cos 2A. Karena ini dicoret. Nah, misalnya kan di atas. Maka kita masukkan nilainya, jadi 2 per 1 dikurang sin 0 ditambah 0 per cos 0. 2 dikurang 0 per 1. Maka jawabannya 2, yaitu